Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teori sosiologi sastra. Definisi teori sosiologi. Sosiologi sastra adalah pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga-lembaga, dan proses-proses sosial. Sosiologi sastra menurut istilah adalah cabang sosiologi yang memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra. Menurut Singwood tahun 1972, halaman 12, karya sastra dianggap sebagai sebuah usaha untuk menciptakan kembali hubungan manusia dengan kekeluargaan, masyarakat, politik, agama, dan lain-lain, karena memungkinkannya untuk menjadi suatu alternatif aspek estetis untuk menyesuaikan diri serta melakukan perubahan dalam suatu masyarakat. Klasifikasi teori sosiologi sastra. Menurut kritikus literasi asal Amerika Wallace dan Warren, sosiologi sastra dapat diklasifikasikan masalah-masalahnya ke dalam 3 hal, yaitu: yang pertama, sosiologi pengarang yang mempersoalkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri, sehingga yang menjadi pokok penelaahan adalah hal yang tersirat dan tujuannya dalam karya sastra. Dan yang ketiga yaitu sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Selanjutnya yaitu konsep pendekatan sosiologi. Berkaitan dengan sastra dan masyarakat, Singwood menyajikan 3 konsep dalam pendekatan karya sastranya, yaitu yang pertama, sastra sebagai refleksi atau cerminan zaman. Yang kedua, sastra dilihat dari proses produksi ke pengarangannya. Dan yang ketiga, sastra dalam hubungannya dengan kesejarahan. Penerapan teori sosiologi sastra pada novel karangan Terelie yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Aspek sosiologi pada novel. Sosiologi novel Hafalan Sholat Delisa merupakan novel fiksi bergenre religi terbitan tahun 2005, setahun kurang setelah bencana itu terjadi. Terelie membawakan novel ini dengan baik sehingga pesan yang tersimpan di dalam novel ini bisa diterima oleh masyarakat. Kejadian bencana alam sekitar tahun 2004 sampai 2005 yang bertubi-tubi menjadi latar dari munculnya novel ini. Dari beberapa bencana alam yang terjadi pada tahun-tahun itu, ada satu bencana yang traumatik bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Tahun 2004 terjadi bencana gempa bumi yang disertai tsunami di Aceh menjadi bagian dari aspek sosiologis novel Hafalan Sholat Delisa. Sosiologi pengarang menguraikan hasil karya-karyanya yang memiliki keterkaitan dengan latar belakang kehidupannya seperti kebaikan dan motivasi. Nilai pendidikan karakter. Yang A, nilai religius. Kutipan di atas mendeskripsikan nilai karakter religius mengaji yang biasa dilakukan Umi dan anak-anaknya, seperti membaca Al-Quran. Dengan kegiatan tersebut, secara tidak langsung Umi menanamkan nilai religius kepada anak-anaknya dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B, nilai kejujuran. Nilai karakter jujur yang ditunjukkan tokoh Delisa pada kutipan di atas menjelaskan pada Uminya kegiatan apa yang sebenarnya dia lakukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.